Halo minasan, selamat datang di channel Densunime, channel yang akan menyajikan video alur cerita anime dari zaman old sampai zaman sekarang. Oke, langsung aja kita gas. Dimulai dari anime Dragon Ball Z. Cerita dimulai di sebuah kehidupan di bumi, di mana sang pahlawan bumi Son Goku memulai hidup barunya setelah menyelamatkan bumi dari sang Raja Iblis Piccolo. Goku yang menikah dengan Cici kini sudah punya satu orang anak bernama Sun Gohan. Di sisi lain, tiba-tiba saja pesawat misterius telah mendarat di bumi. Lalu dari dalam pesawat keluar sosok misterius dengan baju perang dan muka yang menakutkan. Raditz, bangsa Saiya pertama yang datang ke bumi. Setelah kedatangannya, ia bergegas pergi untuk mencari Son Goku. Ada apa sebenarnya hubungan Raditz dengan Goku? Di perjalanan, Raditz berhenti dan menyapa Raja Iblis Piccolo. Piccolo pun mencoba menyerang, akan tetapi tak berdampak sama sekali. Ketika Raditz ingin membalas, ia pun mulai merasakan pancaran energi Goku dengan alat pelacak di matanya. Setelah Raditz pergi, Piccolo pun langsung kena mental dan ketakutan. Sementara itu di kediaman kakek kura-kura, teman-teman Goku sedang berkumpul, diantaranya yaitu Master Roshi, Krillin, dan Bulma. Tak lama berselang, Goku datang bersama anaknya Son Gohan. Mereka pun saling menyapa satu sama lain, karena mereka baru bertemu kembali setelah 2 tahun Goku menikah. Betapa kagetnya Goku, tiba-tiba ia merasakan pancaran energi yang sangat kuat datang mendekat. Raditz pun kini tiba di hadapan mereka. Raditz memanggil dan menyapa Goku dengan sebutan Kakaroto. Si botak Krillin jadi korban pertama Raditz. Raditz menceritakan asal-usul Goku, yang mana Goku bukanlah penduduk asli bumi, melainkan bangsa Saiya juga sama sepertinya. Kemudian Raditz juga memberitahukan bahwa dirinya adalah kakak dari Son Goku. Goku yang sudah besar dan cinta kepada planet bumi berusaha menolak keras pernyataan Raditz dan ia tidak mau membantu Raditz. Karena hal itu, Raditz pun menyerang Goku dan membuat Goku terlempar dengan mudah. Lalu si Raditz mengambil Son Gohan sebagai tawanan agar Goku mau menurutinya. Setelah berdiskusi dengan Bulma, Master Roshi, dan Krillin, Goku pun bertekad untuk menyelamatkan putranya. Namun Goku sedikit bimbang dan ketakutan karena jelas-jelas ia tak akan mungkin menang melawan kakaknya itu. Tiba-tiba tanpa terduga Raja Iblis Piccolo datang ke tempat mereka dan menawarkan bantuan untuk mengalahkan Raditz. Mereka pun bergegas berangkat untuk menyelamatkan Gohan. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai dan kini siap bertarung. Goku dan Piccolo kini sama-sama melepas pemberat pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jelas saja itu sama sekali tak masalah bagi Raditz, karena ia tetap dapat menang mudah meskipun harus melawan mereka berdua sekaligus, coy. Ditambah lagi, Raditz mengatakan bahwa ada 2 orang lagi bangsa Saiya yang kekuatannya lebih tinggi lagi dari Raditz, membuat Goku dan Piccolo cukup merinding.
Mereka pun melanjutkan pertarungan dengan Raditz yang masih unggul, dan Piccolo harus kehilangan tangan kirinya. Piccolo pun menjelaskan kepada Goku bahwa ia punya rencana untuk menggunakan jurus barunya. Namun Goku harus mengulur waktu agar rencana ini berhasil. Goku mencoba menyerang dengan Kamehameha andalannya, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Justru Raditz dapat menyerang balik dengan gelombang dahsyat yang membuat Goku terlempar. Dan di waktu yang tepat, Piccolo sudah selesai dengan jurus andalannya dan siap ia tembakan. Jurus itu bernama Makan Kosapo atau Sinar Pancaran Iblis. Meskipun jurus itu jurus yang hebat, ternyata sama sekali tak berdampak juga, kecuali hanya sedikit saja baju tempur Raditz yang hancur. Raditz yang bersiap menghabisi Piccolo tak taunya dikagetkan dengan Goku yang berhasil menangkap ekornya. Ternyata kelemahan bangsa saya itu ada di ekor ya guys ya. Cuman karena Goku yang terlalu baik hati dan polos, Raditz berhasil melepaskan diri dan menyerang Goku setelah Goku termakan tipu muslihatnya. Emang kalau MC itu selalu dibuat bodoh ya guys ya. Goku pun tak berdaya, kini diinjak berkali-kali oleh Raditz. Akan tetapi di saat Raditz akan menghabisi Goku, Son Gohan keluar dari pesawat dan menyerang Raditz dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa disangka, yang mampu melukai Raditz ternyata seorang anak kecil ya guys ya. Daryl beban nih dua bapak-bapak ini ya guys ya. Raditz yang kini akan menyerang Gohan kembali dikagetkan dengan serangan dadakan Goku yang menangkap tubuhnya. Goku pun bersiap mengorbankan dirinya dan menyuruh Piccolo untuk mengeluarkan jurus yang tadi ia keluarkan untuk mengakhiri hidup Raditz walaupun dirinya ikut mati. Raditz masih mencoba membujuk Goku, tapi kini Goku sudah sedikit pintar dan tak akan tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya Piccolo yang jelas tak punya perasaan tanpa segan menyerang Raditz dan Goku. Dan Raditz pun berhasil dikalahkan dengan kombinasi serangan Goku dan Piccolo serta pengorbanan besar Piccolo. Namun sebelum kematiannya, Raditz berpesan bahwa kematiannya itu pasti akan terdengar oleh dua temannya dan mereka pasti akan membalas dendam dan menyerang bumi 1 tahun lagi. Krillin dan teman-teman Goku pun datang dan menangisi kepergian sang penyelamat bumi. Dua orang saya yang mengetahui kegagalan Raditz sudah berangkat menuju bumi dan akan tiba 1 tahun lagi. Dalam waktu 1 tahun itu, Son Goku dan yang lain berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Di alam akhirat, Goku berlatih kepada Kaiosama sang Raja Emperor. Sementara Gohan mendapat pelatihan khusus dari Piccolo. Lalu Krillin, Yamcha, Tenshinhan, dan Yajirobe berlatih di kuil Dewa Bumi. Lalu singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu. Kakek kura-kura dan Bulma yang sudah mengumpulkan Dragon Ball kini meminta agar Goku dihidupkan kembali. Goku pun bergegas pergi dari tempat Raja Emperor. Sementara itu, 2 pesawat luar angkasa milik orang-orang Seiya kini sudah tiba di bumi. Sontak saja para pendekar bumi langsung mengetahui kedatangan mereka karena merasakan pancaran energi yang sangat kuat. Langsung saja kedua orang Seiya itu menunjukkan kekuatannya yang dahsyat dan membuat kota lenyap seketika. Piccolo merasakan bahwa kedua orang Seiya itu sedang bergerak ke arah mereka. Tak lama berselang, Krillin pun tiba di tempat Piccolo dan Gohan. Dan betapa terkejutnya mereka, orang Seiya sudah tiba di hadapan mereka. Dalam perbincangan mereka, para orang Seiya mengatakan bahwa pantas saja Raditz dapat dikalahkan karena Piccolo adalah orang dari planet Namek, planet yang menjadi leluhur tempat para pencipta Dragon Ball. Sang dewa yang merupakan sisi lain tubuh Piccolo juga baru mengetahui karena ia merasa ia memang bukan penduduk asli bumi, tapi ia tidak mengingat dari mana ia berasal. Kedua orang Seiya melakukan ritual aneh. Mereka menanam 6 biji kacang tanah dan menyiramnya. Lalu keluar dari tanah tersebut makhluk kerdil yang menakutkan yang disebut Saibaman. Pertarungan pun dimulai. Piccolo dan Krillin dapat menandingi para Saibaman. Akan tetapi Gohan yang minim pengalaman jelas tak berdaya. Kemudian pertarungan semakin seru karena Tenshinhan, Chozu, dan Yamcha kini sudah tiba dan bergabung untuk mengalahkan para Saiyan. Lalu orang Seiya menawarkan untuk memulai dengan permainan, yaitu duel 1 lawan 1 melawan Saibaman. Tenshinhan jadi orang pertama yang maju dari kubu pendekar bumi. Tenshinhan mampu mengalahkan Saibaman itu dengan mudah. Lalu saat Saibaman itu akan bangkit, Vegeta dari bangsa Seiya menghancurkannya. Tentu saja ini menjadi peringatan agar para Saibaman itu bertarung dengan serius dan tidak meremehkan lawannya. Lalu pertarungan pun dimulai kembali, kini dari kubu bumi Yamcha yang maju menantang para Saibaman. Dalam pertarungan sebenarnya Yamcha mampu mengalahkan Saibaman. Akan tetapi tiba-tiba saja Saibaman itu bangkit kembali dan menerkam Yamcha dari belakang. Lalu ia pun meledakkan dirinya sendiri untuk mengalahkan Yamcha. Ledakan dahsyat itu benar-benar telah menghilangkan nyawa Yamcha, dan 1 pendekar pun telah gugur. Krillin yang murka dengan kematian temannya itu mengeluarkan jurus yang luar biasa. Jurus itu pun berhasil menghancurkan 4 ekor Saibaman. Boleh juga nih si botak ya guys ya. 1 ekor Saibaman yang lolos pun berhasil dikalahkan oleh Piccolo.
Akan tetapi guys, ternyata serangan Krillin itu tak berdampak sama sekali pada kedua orang Saiya. Lalu satu orang Saiya botak dan besar bernama Nappa maju menantang mereka. Nappa pun mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan satu serangan saja ia mengalahkan Piccolo dan membuat Tenshinhan kehilangan tangan kirinya. Selanjutnya giliran Chozu menyerang Nappa. Bahkan Chozu sampai harus meledakkan dirinya demi membunuh Nappa. Akan tetapi sia-sia saja nih guys. Nappa pun masih hidup dan tak tergores luka sama sekali. Goku yang masih dalam perjalanan pun mulai khawatir. Kini ia mempercepat terbangnya. Kembali ke medan tempur, Tenshinhan yang mencoba menyerang bertubi-tubi pun tetap masih dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu Piccolo, Krillin, dan Gohan kini mencoba melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan Nappa. Akan tetapi Gohan justru malah ketakutan dan serangan mereka pun gagal. Piccolo dan Krillin yang masih berupaya menyerang pun dipukul jatuh oleh Nappa. Hal ini membuat Piccolo kesal pada Gohan. Lalu Tenshinhan yang sudah putus asa menyerang dengan kekuatan terakhirnya. Serangan itu pun membuat ia menjadi orang ketiga yang gugur di pertempuran kali ini. Setelah itu, Nappa yang bermaksud menghabisi Piccolo dan Krillin dihentikan oleh Vegeta. Vegeta penasaran dengan orang yang disebut-sebut Gohan dan Krillin, yaitu Son Goku. Jadi Vegeta ingin menunggu sampai Goku tiba. Nappa yang keras kepala pun dimarahi oleh Vegeta. Artinya Vegeta ini yang ditakuti dan disegani oleh Nappa. Karena bosan menunggu, Nappa pun bermain-main dengan pasukan angkatan laut bumi. Akhirnya Goku pun tiba di tempat Raja Akhirat dan bergegas dijemput oleh Dewa Bumi. Setelah tiba di bumi, Goku bergegas berangkat dengan awan kinton andalannya. Sementara itu, waktu 3 jam sudah berlalu, dan Nappa pun siap menyerang kembali. Krillin menyerang duluan dengan jurus yang luar biasa. Kemudian disusul serangan belakang dari Piccolo, membuat Nappa murka dan berniat segera menghabisi mereka. Lalu Piccolo mulai merasakan kekuatan Goku yang sudah meningkat setelah berlatih bersama Raja Emperor Kaio. Vegeta pun membenarkan bahwa akan datang seseorang dengan daya tempur sekitar 5000.
Karena takut kerepotan kalau sampai mereka dikeroyok, Nappa berniat menghabisi Gohan, namun diselamatkan oleh Piccolo. Piccolo yang merupakan jalmaan Raja Iblis mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Gohan yang selalu bersamanya 1 tahun terakhir ini. Sebuah perpisahan yang sangat mengharukan. Karena kematian Piccolo ini, Dewa Bumi yang juga merupakan potongan jiwa Piccolo harus ikut mati, dan Dragon Ball Bumi harus lenyap. Gohan yang tersulut emosi kini mencoba menyerang, namun sayang usahanya itu dapat ditangkis oleh Nappa. Kini Nappa mendekat dan bersiap menginjak Gohan, namun berhasil diselamatkan Goku yang tiba tepat waktu di medan pertempuran. Dengan tenangnya Goku berjalan menuju Nappa lalu menghampiri Krillin dan memberi Gohan serta Krillin kacang ajaib yang dapat mengembalikan stamina dan menyembuhkan luka mereka dengan sekejap. Goku pun menjelaskan bahwa ia akan bertarung sendiri, jadi Goku menyuruh Gohan dan Krillin untuk segera pergi. Kemudian, Goku berjalan menuju Nappa dan Vegeta dan mulai menunjukkan kekuatan dahsyatnya. Nappa yang berlari dengan marah maju menantang Goku, akan tetapi dapat dikalahkan Goku dengan sangat mudah. Semakin tersulut emosi, Nappa kembali melancarkan serangan dengan membabi buta. Tetapi tidak ada satupun pukulan yang mengenai Goku. Justru Goku yang semakin menghina Nappa dengan berdiri di atas kepala pelontosnya. Setelah itu, Goku memukul perutnya sampai Nappa sangat merasa kesakitan. Kemudian serangan demi serangan terus dilancarkan Son Goku demi membalas kematian teman-temannya. Nappa pun semakin kesal dan ingin kembali menyerang, tetapi Vegeta mengingatkannya agar bertarung dengan tenang. Pertarungan pun terus berlanjut, tetapi tetap saja serangan Nappa dapat dihalau oleh Goku. Gokil banget coy. Akhirnya Vegeta yang geram menyuruh Nappa untuk berhenti bertarung dan ia akan turun tangan langsung untuk menghadapi Son Goku. Tetapi Nappa yang masih haus darah berniat menghabisi dulu Gohan dan Krillin sebelum berhenti bertarung. Karena merasa terdesak, Goku pun terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Kaioken untuk menyelamatkan Gohan dan Krillin. Vegeta yang melihatnya pun seakan tak percaya dengan kecepatan Goku. Setelah itu, Nappa yang sudah tak berdaya meminta pertolongan Vegeta. Tetapi di luar dugaan, Vegeta melempar Nappa ke udara lalu menghabisinya dengan keji. Setelah melihat kengerian Vegeta, Goku pun dengan tegas menyuruh Gohan dan Krillin agar segera pergi. Karena merasa pertarungannya dengan Vegeta akan sangat sengit. Lalu Goku mengajak Vegeta untuk berpindah tempat agar pertarungan menjadi semakin menarik. Setelah tiba di suatu tempat, pertarungan pun dimulai. Nampak sekali kekuatan Vegeta sangat jauh di atas Nappa, sehingga membuat Goku sangat kesulitan menghadapinya. Bahkan Goku sampai menggunakan Kaioken untuk menandingi Vegeta.
tetapi tetap saja dapat dipatahkan Vegeta. Kini Vegeta menunjukkan kekuatan aslinya pada Goku, kekuatan yang bahkan membuat langit dan bumi bergetar. Setelah memancarkan kekuatannya, Vegeta pun menyerang Son Goku dengan bertubi-tubi. Bahkan serangan Vegeta dapat mengenai Goku yang sudah menggunakan Kaioken 2 kali lipat. Luar biasa. Goku pun berniat mengeluarkan Kaioken 3 kali lipatnya, tetapi entah kenapa Kaio sangat khawatir dengan dampak yang diterima tubuh Goku. Serangan Kaioken 3 kali lipat memang benar-benar hebat. Goku berhasil mendaratkan pukulan kepada Vegeta untuk pertama kalinya. Langsung direspon Vegeta dengan kekuatan penuhnya yang siap menghancurkan Goku beserta bumi dan isinya. Namun Goku tidak tinggal diam. Goku juga mengeluarkan jurus Kamehameha andalannya yang membuat Vegeta terlempar sangat jauh. Setelah selesai menggunakan Kaioken 3 kali lipat, Goku pun mulai merasa kesakitan. Di satu sisi, Vegeta yang berhasil lolos dari Kamehameha Goku kini kembali merencanakan serangan selanjutnya. Vegeta kembali dengan menjelaskan tentang kekuatan tersembunyi bangsa Saiya, bahwa jika bangsa Saiya melihat bulan purnama, maka mereka akan berubah wujud menjadi monyet raksasa yang tidak tertandingi. Lalu mulailah Vegeta mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya untuk menciptakan bulan buatan. Setelah itu benar saja, Vegeta mulai berubah wujud menjadi Ozaru. Pancaran tenaga Vegeta yang kuat itu bahkan sampai dirasakan Krillin dan Gohan. Mereka pun bergegas kembali untuk memeriksa apa yang terjadi. Ternyata Goku juga masih menyimpan satu strategi andalannya, yaitu jurus bola semangat atau Genki Dama. Akan tetapi Goku kesulitan mengumpulkan semangat karena syarat bagi mengumpulkan semangat adalah harus diam. Karena terus terdesak, Goku pun mencoba melarikan diri dengan jurus Taioken atau pancaran sinar matahari. Setelah melarikan diri, Goku mencoba kembali jurus mengumpulkan bola semangat. Bola semangat adalah jurus mengumpulkan semangat dengan memanggil energi kehidupan dari alam sekitar. Sayangnya,
sebelum Goku menembakkan bola semangat, ia terkena serangan dari Vegeta. Goku pun melancarkan serangan terakhir dari sisa-sisa tenaga yang ia punya dan berhasil melukai mata Vegeta. Lalu Vegeta mulai menyiksa Goku dengan mencengkram tubuh Goku dengan tangan besarnya. Lalu Krillin dan Gohan tiba dan bertemu dengan Yajirobe. Mereka mencoba mengatur siasat agar bisa memotong ekor Vegeta. Karena jika terpotong ekornya, maka Vegeta akan kembali ke wujud aslinya. Namun sayang, siasat mereka dengan mencoba menjadikan Gohan sebagai umpan ternyata dapat diketahui Vegeta. Serangan Krillin pun meleset, tapi di luar dugaan, Yajirobe yang sedari tadi hendak melarikan diri berhasil memotong ekor Vegeta. Vegeta pun berubah kembali menjadi manusia. Vegeta yang murka langsung menyerang Gohan dan Krillin dengan mudah. Nanda oi, konna tedo ka? Lalu Goku mencoba berbicara kepada Gohan agar Gohan dapat bertarung menggantikan dirinya yang sudah tak berdaya. Setelah melihat Goku disiksa, emosi Gohan pun keluar. Sementara Gohan bertarung dengan Vegeta, Goku memanggil Krillin dan menitipkan sisa energi Genki Dama padanya. Krillin pun sudah ada di posisi tembak, namun ia masih ragu apakah ia dapat tepat sasaran. Dengan luar biasanya, Gohan masih berjuang untuk bertarung dengan Vegeta. Tak lama kemudian, Raja Emperor berbicara kepada Krillin melalui telepati. Raja Emperor memberitahu Krillin cara menembak Genki Dama, yaitu dengan merasakan aura jahat musuh. Setelah melihat Gohan yang semakin terpojok, akhirnya Krillin mencoba menembakkan Genki Dama. Setelah berhasil dihindari Vegeta, Gohan mencoba menangkis Genki Dama yang melesat ke arahnya. Karena orang yang tak punya perasaan jahat dapat menangkisnya. Akhirnya Genki Dama pun berhasil mengenai Vegeta. Namun benar-benar luar biasa, Vegeta ternyata masih hidup.
Sementara pesawat Cici hampir tiba di lokasi pertempuran nih guys. Vegeta yang sudah babak belur itu pun kembali melakukan serangan dahsyatnya. Setelah berhasil membuat Goku, Krillin, dan Gohan pingsan, betapa terkejutnya Vegeta melihat ekor Gohan. Dan ia pun menyadari kalau sampai Gohan berubah menjadi monyet raksasa, maka riwayatnya akan tamat. Di saat Vegeta hendak menghabisi Gohan, Yajirobe si pahlawan kesiangan kembali datang untuk menyelamatkan. Akan tetapi Vegeta masih mampu kembali bangkit dan ia pun menendang Yajirobe dengan mudahnya. Lalu bak dayung bersambut, Gohan akhirnya berubah menjadi Ozaru setelah melihat purnama buatan Vegeta. Dengan kekuatan luar biasa, satu kibasan ekornya pun berhasil menyerang Vegeta. Vegeta yang tak pantang menyerah masih berupaya menyerang Gohan dan berhasil memotong ekor Gohan. Akan tetapi, tubuh besar itu jatuh tepat ke tubuh Vegeta yang sudah tak mampu menghindar. Karena sudah sangat sekarat, Vegeta pun memanggil pesawatnya untuk melarikan diri dari pertempuran. Tentu saja Krillin yang melihatnya takkan membiarkannya begitu saja. Dengan bermodalkan pedang Yajirobe, Krillin berniat menuntaskan dan mengakhiri Vegeta. Namun di luar dugaan, Goku melarang Krillin dengan telepati. Goku yang masih penasaran berharap dapat berjumpa dan bertarung kembali dengan Vegeta. Yaps, emang agak naif si Goku ini ya guys ya. Membiarkan musuh tetap hidup. Tapi memang begitulah karakternya ya guys ya. Dengan sangat berat hati, Krillin pun akhirnya menuruti keinginan Son Goku, karena Goku adalah sang penyelamat bumi. Pertarungan pun berakhir, dan Vegeta pergi meninggalkan bumi. Dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian sejati bukan saat kita tak punya rasa takut, tapi saat kita tetap berdiri meski tahu kekuatan lawan jauh di atas kita. Di part selanjutnya, kita akan membahas petualangan Goku dan kawan-kawan di planet Namek. Jadi, subscribe channel ini, serta like dan komen, karena gua akan lanjutin cerita anime ini dan anime nostalgia seru lainnya. Sampai jumpa!